Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah ilahi anta maksudi. La haula wala quwwata. Tis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu. Pencinta, pemerhati, netizen, subscriber, pengaul yang budiman di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, baik yang di Nusantara maupun di luar Nusantara. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, kewilujengan, keberkahan. Mudah-mudahan diberi kemudahan atas semua urusan dan diberi rezeki yang halal dan baik dan nyata dan dimudahkan semua ikhtiarnya. Selalu kami doakan yang sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan dengan mudah, yang punya hutang mudah-mudahan diberi kemampuan untuk melunasi semua hutang-hutangnya, dan mudah-mudahan diberi cahaya hidayah sehingga bisa memahami di antara konten-konten yang kami tanyakan di YouTube channel Padepokan Gaul. Pemirsa, mohon izin live kali ini berkenaan dengan latar belakang fenomena di majelis kami. Banyak orang yang dulu datang ingin belajar, ya mereka sebelum ke sini juga ahli tirakat, ahli wiridan, ahli puasa, ahli topo nepi di tempat yang keramat-keramat itu, ya, ahli ya macam-macam belajar keilmuan. Tetapi endingnya ketika mulai belajar ikut di kami dari tempat teman-teman kami yang lain, baru amalan dasar tidak sanggup meneruskan. Ada apakah gerangan itu kan gitu. Makanya judulnya kan amalan yang sangat sakral, tidak semua orang sanggup melaksanakan. Padahal kalau dilihat ya maaf ini ya sehari-hari sebenarnya kita melaksanakan tempat demikian. Tapi sebelumnya ini jelas pemirsa menyimak juga akhir-akhir ini banyak bencana. Baru-baru aja yang di Bantul sana gempa itu merasat sampai di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat semua, dan itu sudah pernah kita buat konten yang berjudul Bumi Nusantara Bergetar dalam menyambut bla 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 bla. Nah, kali ini kita kembali pada fokus saya live hari ini. Tadi terbelakang dari banyak orang yang pernah kesini belajar, orangnya gondrong-gondrong, sangar-sangar gitu. Tapi baru belajar yang tingkat dasar enggak sanggup. Adakah ini suatu hal yang khusus mengenai amaliyah yang kita laksanakan di Padepokan Gaul ini? Kalau tidak salah dulu pernah kita buat konten yang judulnya menyangkut tanda lahir. Tiap manusia tetap tanda lahir kan, entah itu tahi lalat yang dibilang toh atau apa tanda lahir, bawaan lahir itu ternyata itu ada maksud tersembunyi yang dikandung pada jasad orang yang punya tanda lahir itu. Simak konten-konten Mas Sitis, Mas Is yang mungkin berapa tahun ini? Setahun yang lalu. Nah, itu ada tanda lahir. Nah, kali ini kita cek, kita buktikan. Lagi-lagi juga rekan kita yang alhamdulillah diizinkan belajar istiqomah, adakah pengaruh daripada titisan leluhur untuk belajar amaliyah seperti yang kita laksanakan di sini. Saya panggil Mas Ahmad. Sini Mas Ahmad. Nah, ini Mas Ahmad, ini istri Mas Ahmad ya. Nah, kita cek adakah pengaruh daripada titisan luhur. Assalamualaikum Mas Ahmad. Waalaikumsalam. Sehat Mas Ahmad? Alhamdulillah. Baru pulang kemarin, ini pulang datang ya bawa iblis banyak. sana. Ini kita cek ya. Ya, kita buktikan bahwa bahwa Mas Ahmad itu diizinkan untuk belajar bersama-sama, itu ada tugas dari luhur sampean, mungkin ini karena apa? Luhur kita kan juga ingin dikirim doa, ada manfaat dari anak turunnya yang suatu saat bisa mendoakan
ke beliau-beliau almarhum itu kan gitu. Nah kita rasa sendiri. Sekarang kita cek, adakah bisa dari luhur sampean yang mengarahkan jika Muhammad itu sekarang alhamdulillah bisa beramaliyah di Majelis Al-Husaini Kudus. Paham? Nah, diterima ya. Jangan ditahan, tidur saja nggak sama malu-malu. Nah, apa ya lucu-lucu sini kan gitu ya. Diterima ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda lahir yang ada di annya Mas Ahmad itu sekarang bangkit. Bisa bicara manusia, tersambung pita suaranya. Kalau bohong, terpotong-potong. Kamu golongan apa? Saya dari golongan jin. Golongan jin. Selama ini tinggal di mana? Jujur aja. Saya di dalam jasad anak ini. Ya tempat di mana tinggalnya? Bagian mana? Bagian kemaluannya. Bentuknya apa di situ? Seperti kalau disebut manusia itu seperti tai lalat. Oh, tai lalat. Hitam, kecil, kecoklatan. Kamu udah bohong? Tidak. Nah, sekarang kamu jujur ya. Jin tugasnya apa? Jin tugasnya sama seperti manusia. Apa itu? Beribadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus? Tuh. Nah, selama ini kamu sudah atau belum? Belum. Nah, belum. Nah, sekarang kumpulkan semua yang saatnya ikut masuk Islam. Silakan sebelum kita banyak bicara ya. Nanti kamu kalau udah Islam kan kamu bohong nanti. Teman-teman saya sini. Kumpulkan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya saatnya keluar. Kumpulkan semua, masuk Islam biar gak bohong. Nanti kalau kamu masih fasik, bohongnya aku pula nanti kan. Teman-teman saya di dalam kaki atau di dalam tangan gimana? Ya kalau mau ikut Islam ya gabungkan aja. Ya, Nah, banyak ini dalam tangan. Gabungkan saja. Sama-sama. Sebenarnya saya tidak yang terkuat. Man, kalau kamu mau berbicara sama saya, monggo silahkan. Kan yang di situ maksudnya. Ya. Ya ikuti aku semua ya. Ucapkan semua. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah rabbi. Astaghfirullah rabbi. Min kulli dzambin wa atubu ilaih. Min kulli dzambin wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad. 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 Allah makin masuk. Makin masuk ke dada kalian, makin dalam, makin sejuk, makin damai, makin sejahtera, makin yakin, makin iman kepada Allah. Kamu kalau bohong atau murtad, bismillahirrahmanirrahim. Wallah, syariat Islam masuk, amal dari ilmu dari Sang Yang Nur Cahaya masuk kun fayakun sallallahu alaihi Muhammad masuk semua. Allah. Sejuk sekali. Sejuk sekali. Matur sembah nuwun. Sama-sama. Itu ada ilmunya, dibersihkan dulu tubuh ini dari gangguan yang lain. Pakai ilmunya. Saya bersihkan dulu. Yo. Nanti saya putuskan perjanjian-perjanjian. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kotoran-kotoran racun-racun saya yang sudah melekat dalam jasad ini semuanya kumpul jadi satu. Semuanya masuk. Ada di kaki semuanya. Ada di kepala. Perjanjian-perjanjian dari leluhur anak ini semuanya yang sudah menjalur dari dulu semuanya terputus dengan Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala terputus, terbakar, tidak bisa menyambung lagi semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pahala buat kalian semua. Wallah. Ringan sekali. Tambah ganteng, tambah jos. Kamu lapar selama ini? Ya. Lapar. Kenapa lapar? Saya semenjak anak ini lakukan amaliyah, tobat,
Saya tidak bisa mengambil jatah-jatah saya. Oh gitu. Kalau lapar kudu ilmunya minta makan, praktekkan sendiri wallah. Nah, sana minta diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan jinsangnya nirwana sama ya Allah. Makanan yang paling saya sukai dan juga teman-teman saya ini hadir di tempat ini semuanya. Allah. Silakan makan minum dulu. Ngobrol-ngobrol sambil makan ya. Ya silakan minum dulu, bismillah dulu, nikmatin dulu. Biar Anda bisa bedakan masih fasik sama Islam enak mana gitu loh. Silakan. Dari awal saya sudah merasakan kenyamanan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak asing dengan minuman ini. Alhamdulillah. Dari mana itu? Udah asing itu loh, kau baru muslim kok. Nah, mencicipi sedikit. Sedikit. Aku mau tanya, kamu udah muslim gak boleh bohong loh ya. Karena jin banyak sering bohongnya kan. Enggak? Ya, kalau masih fasik, dia selalu berbohong. Udah muslim kamu kan? Selalu menyesatkan manusia. Aku mau tanya, enak mana antara Islam muslim atau fasik? Alhamdulillah sekarang enak muslim. Bisa bedakan. Hati terasa tenang. Makan, minum, tinggal berdoa saja. Alhamdulillah. Nah sekarang saya ingin tahu, kamu jin, berapa umurmu secara manusia? Kurang lebih sekitar 1.500 tahun. 1.500 tahun. Namamu siapa? Panggil saja Bowo. Nah, tak panggil Mbah Bowo ya. Mbah Bowo, aku mau tahu bagaimana kisahnya kok Anda bisa dalam tubuhnya Mas Ahmad ini dan tempat tinggal Thailand yang di barang itu. Ceritakan dari awalnya detail. Ceritakan. Ayo. Semenjak anak ini di dalam kandungan, Allah meniupkan roh dalam kandungan ibu itu. Alhamdulillah ada leluhur-leluhur anak ini menitipkan setitis darah yang ada dalam tubuh anak ini. Bisa disebut juga manusia itu tai lalat. Alhamdulillah saya juga ikut juga. Nanti apabila anak ini sudah melakukan ibadah-ibadah dengan benar, nanti leluhur-leluhurnya juga mendapatkan pahala juga seperti itu. Segitu. Aku mau tanya lagi, leluhur yang keberapa dari Mas Ahmad ini yang nitiskan darah sehingga bentuk kesampaian? Ke-12. Ke-12. Jalur ibu atau bapak? Bapak ibu ada semua. Gabung ada situ. Nah, sebelum bahas ke Mas Ahmad ini, dulu kau pernah bantu apa sama leluhur Mas Ahmad? Ayo hasil ilmu apa dulu? Kalau saya hanya kekuatan. Sebenarnya beda-beda ini. Ada golongan siluman juga. Kalau saya kan jin. Yang kamu aja kita bahas. Saya ya kemaluannya saya bantu. Saya kuat. Banyak itu. Ya. Istrinya kan tidak hanya satu. Berapa? 4. Istrinya banyak dulu 4. Kalau di zaman manusia itu zaman siapa banyak Mas ini yang kamu ikuti dulu? Bisa disebut kerajaan. Kerajaan mana kan banyak di Nusantara ini. Tengah. Tengah. Di tengah. Demak berarti. Setelah itu di sana selatan saya itu. Agak ke tengah. Pajang. Dulu mbahnya hidup sebagai apa waktu itu? Sebentar, saya diizinkan tidak. Ya ceritakan cara anu aja, posisinya sebagai biasa atau prajurit atau panglima atau apa gitu loh. Pimpinan Sebuah apa? Pimpinan Pusat. Allahu Akbar. Udah jangan sebutkan. Nah, jangan bohong loh ya. Nah, waktu itu kau bantu kekuatan pada orang itu, kekuatan mancing ya. Ya. untuk melayani istri-istrinya kan. Iya. Makanya aku heran kenapa kok kamu kuliah di tempatnya itu gitu loh. Ya kalau anak ini punya istri ya nanti saya bantu. Kuat juga. Kamu lagi. Ini ketika kamu mbahnya titip darahnya ya jasad anak ini, adakah kamu tugasan khusus dari leluhurnya itu? Sedikit. Apa tugasnya kamu?
pada anak ini? Kalau saya kemaluannya supaya tidak terjadi maksiat-maksiat. Maksiat-maksiat itu berkurang, tidak menggebu-gebu. Kalau saya di kemaluannya. Kalau yang di kaki, di tangan, di kepala ini berbeda-beda, bermacam-macam. Ada yang membisiki, ada yang mengarahkan. Bertemu dengan beliau. Siapa beliau itu? Sang penguasa di alam kami, Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Jangan ngarang lo kamu. Tidak. Jangan bohong lo kamu. Saya sudah berkata jujur apa adanya. Ini yang menarik ini kok ikut mengarahkan ketemu dengan tadi yang disebut itu. Bagaimana ceritanya kok bisa, padahal yang dulunya kan hidup zaman tahun yang lalu. Nah tiba-tiba kok mengarahkan ketemu, padahal sosok itu kan hidup zaman sekarang. Bagaimana ceritanya? Ya, sebenarnya leluhur dulu ada juga kesalahan-kesalahan dia, baik itu saat dia memerintah, ada yang biasa itu, ada yang kelaparan, peperangan tidak di mana-mana, ada juga yang tidak adil. Maka dari itu beliau sengaja menitiskan titik darah dalam jasad manusia di anak turunnya itu. Terus? Dan nanti anak turunnya itu akan bertemu dengan beliau, diajarkan agama yang syariat dan hakikat jadikan satu. Nanti ketika anak itu menjalankan, dipadukan, dia tidak mengharap apapun selain mengharap ridho Allah itu. Pahalanya itu nanti juga mengalir ke atas sampai ke leluhur-leluhurnya terdahulu. Itu yang disebut dengan anak yang soleh. Kalau disebut agama Islam itu pahala yang tidak terputus. Subhanallah. Jadi peran goib juga ada yang baik seperti itu ya? Ada. Terus ini aku mau tanya, lah kalau leluhur yang dulu Mas Ahmad ini bukan Mas Ahmad semua lah, kok menitipkan sesuatu sehingga mengarahkan ketemu dengan sosok yang kau sebut tadi sehingga belajar agama yang benar. Tahu dari mana beliau itu dulu? Beliau itu ketika beliau meninggal, beliau itu tidak langsung ke atas. Beliau di alam kayangan. Terus beliau nanti ketika di akhir zaman ini nanti beliau nanti akan tugas kembali. Terus kenapa nangis? Saya tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Diserang? Ada yang tidak terima. Ya dia terima otomatis terikat. Wallah tertutup sallallahu alaihi wasallam. Cerita dah. Ilmu lengkap, dilawan aja, bersihkan dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Ilmu juga bertingkat daripada di situ. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Saya lanjut ya. Ya silakan. Beliau Sang Hyang Nurjaya Nirwana juga ke atas ke alam kayangan. Ketika alam kayangan pura-pura ada semuanya dari raja-raja terdahulu juga diajari amalan yang saat ini dibawakan oleh beliau Sang Hyang Nurjaya Nirwana, juga tersambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti beliau raja-raja terdahulu juga akan bertugas. Beliau tugas syariat dan hakikat itu dijadikan satu. Beliau benar-benar berjuang agama Islam, benar-benar memperjuangkan negara ini dengan apa itu, tetes darah penghabisan seperti seorang kesatria terdahulu. Gitu, minum dulu, Mbak. Begitu ceritanya. Alhamdulillah. Gimana? Masih diserang? Masih diserang? Sudah aman. Alhamdulillah. Tadi nyerang dari mana itu yang nyerang tadi? Dukun kah? Bukan. Apa? Zanaka langsung?
dari bocah nakal dan juga iblis Oh. Jajil. Oh, yang nggak terima gitu ya. Terima. Nah, bukti nyata kalau kita menyampaikan apa adanya benar itu banyak musuhnya gitu ya. Jelas sekali. Jelas sekali. Apalagi terang-terangan seperti ini. Oh, kan soalnya dibongkar emang kan? Ya memang. Karena begini loh, Mbak. Kamu kan ikut jajan Mas ini. Kan juga sering melihat kan ada orang datang sini belajar tapi tidak kuat. Walaupun mereka ahli tirakat, ahli apa gondrong-gondrong itu baru datang 2 kali sudah ngelibat kan gitu. Ya. Nah, coba cerita, kamu kan bisa melihat toh. Nah, bagaimana kalau mereka bisa terkipai seperti itu? Padahal ya belum diapa-apakan. Gimana cerita? Pertama dari niatnya dia itu. Ya. Kedua, ya memang dia itu tidak ada jatah. Oh. Tidak ada jatah mengamalkan amalannya dari beliau. Oh. Karena dia kalau dipaksa dia tidak akan sanggup. Kok bisa begitu? Karena dalam jasadnya banyak iblis-iblis, tetes darah dari leluhur-leluhur terdahulu yang baik itu tidak ada. Leluhur-leluhurnya dulu bisa disebut dengan dukun. Itu tidak bisa. Amaliyah yang saat ini dijalankan itu hanya tobat, menghadap ridho Allah. Dia malah meminta keilmuan, kesaktian, pengobatan. Ya tidak bisa. Melenceng itu. Oh gitu, Anda nyimak juga ya? Ya, sedikit saya tahu. Ya, karena sering juga menerima tamu kan, melayani kan. Jadi boleh aku bilang kalau begitu tidak semua orang sanggup mengamalkan amalan yang diajari Mas ini. Tidak, hanya orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu. Yang macam mana bentuk orangnya itu? Saya bisa cerita. Pertama dari niatnya dulu, ya bertobat. Ya, terus? Kedua, memang ada titisan dari leluhur-leluhur terdahulu. Oh gitu. Oh, jadi tidak dipaksa kalau begitu beramaliyah ya. Ketika ada hubungan darah itu, benang merahnya itu tersambung. Ada hubungan darah sambung. Antara siapa dengan siapa? Orang yang hidup saat ini dengan orang yang hidup terdahulu. Nah, terus? Guru yang saat ini juga terhubung dengan orang-orang terdahulu. Bisa disebut dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Guru yang saat ini yang dikenal dengan alam gaib beliau, Sang Yang Nur Cahyana Nirwana. Allahu Akbar. Jadi boleh dikata bahwa manusia sanggup mengamaliyah yang plus dari Mas ini itu ada hubungan darah dengan Rasulullah dan guru yang sekarang baru mengajari ini. Kalau itu nggak ada hubungan darah, nggak sanggup melaksanakan. Tidak akan bisa. Anda bisa melihat itu? Karena itu sudah jadi rancangan Allah, takdir Allah. Subhanallah. Minum dulu. Kalau udah nyerang ngomong aja, langsung dilawan. Alhamdulillah saya juga dilindungi malaikat-malaikat di sini. Subhanallah. Alhamdulillah. Kamu tidak ngerokok? Ini merokok, saya ngopi. Betul, kamu sering lihat saya ya? Tidak sering. Waktu masih tak marah-marah kamu tahu juga ya? Kamu ngumpet? Ngumpet di mana? Ya di kemaluannya. Kenapa ngumpet? Nanti saja. Saya belakangan. Saya tahu nanti saya akan diislamkan. Mas saya santai saja. Memang belum saatnya kok. Oh gitu, bersyukur dari Islam ya. Alhamdulillah. Ini kembali kepada sampean yang tadi leluhurnya Mas Ahmad ini yang merupakan seorang pemimpin di Raja itu sekarang ini. Sekarang keadaan beliau yang dulu yang nitipkan darahnya pada Mas ini keadaannya gimana di alam sana? Alhamdulillah, tenang, damai, bersyukur. Setiap hari ketika ada anak turunnya yang dia beribadah tanpa menghirap apapun itu, tidak ada nafsu sama sekali, pahala akan terus mengalir. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi begitu dampaknya ke ahli kubur sana ya. Dan itu kehendak Allah ya. Bahkan ada kakek-kakek, nenek-nenek anak ini dulu yang tersiksa. Alhamdulillah, satu persatu perlahan-lahan dibebaskan semuanya. Subhanallah. Sebenarnya tidak hanya anak ini, semuanya yang ada hubungan darah, anak turunnya, yang beliau itu ibadah tanpa mengharap apapun, hanya ikhlas dan ridho, syukur, sabar, semuanya sifat-sifat yang baik itu sudah melekat dalam jasad. Gitu, ada manfaat ke ahli kubur kalau begitu ya. Memang saya pernah mendengar bahwa salah satu ahli kubur tuh
doanya anak yang soleh itu nyambung ke ahli kubur, itu betul kalau begitu ya? Ki. Terus ini tadi ada mengatakan di alam goib yang bergelar sebagai sang nirwana itu alam goib, kan wajar kami alam goib, kami ini manusia. Nah, adakah jejak bentuk manusianya yang bergelar sang yang nirwana itu ada? Ada. Ah ya bener kamu. Beliau itu sangat sederhana sekali. Ada bentuk manusia seperti kita ini? Ada. Bisa dipegang, bisa diajak ngobrol secara manusia, ada? Bisa ngobrol kayak gini juga bisa. Oh, kamu pernah ketemu kamu? Ngumpat mesti kamu. Cuman kan tidak sembarangan orang. Oh, bisa begitu? Kalau tidak ada hubungan darah, tidak akan pernah bisa sampai kapanpun. Astagfirullahaladzim. Kok bisa begitu? Kenapa? Itu sudah menjadi rancangan takdir dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Supaya orang-orang yang terdahulu yang pernah terkenal terdahulu nanti bertugas, dia saat ini disembunyikan, dibersihkan rohaninya, nanti di akhir zaman juga bertugas begitu. Allah. Saat ini ya disembunyikan, nanti kalau terbuka semuanya ya alhamdulillah itu makmur jaya sentosa. Tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang korupsi, semua makmur gemah ripah lo jinawi. Oh begitu ceritanya. Jadi rancangan dari Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini tuh berjalan terus ya kalau begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kembali kepada tadi, ternyata ada bentuk manusianya ya. Tidak salah kami berguru pada manusia kan? Ya tidak. Oh gitu. Lu mau tanya apa lagi aku sama saya ini? Nah, sampean kan ikut Mas ini, itu Mas ini dan melihat kami di sini dan yang lain-lain. Amaliyahnya yang dijalankan secara jasadnya Mas ini apa? Apa bertapa di tempat yang angker, terus nepi tempat yang keramat, atau wiridan sampai ke jungkel-jungkel ndase, atau sampai kosel-kosel, atau sampai gulung-gulung itu, atau sampai poso sampai bertahun-tahun gitu. Ada coba diamalkannya apa itu? Kamu itu lucu sekali ya. Saya lucu. Kan gini loh. Dia terbelakang banyak orang yang merasa hebat, punya ilmu macam-macam. Oh gitu. Nah, ya. Dia bertapa di alas Purwo sana, bertapa di gua sana sehingga saya merasa sebagai penguasa alam goib. Saya juga pernah dibully seperti itu. Bagaimana menurut sampai yang diamalkan Mas ini? Yang diamalkan anak ini di sini itu semua ada tahapannya, ada jenjangnya. Yang pertama, dia harus tobat, menyesali kesalahan dirinya sendiri, dari dosa-dosanya dia sendiri yang pernah dia lakukan. Setelah itu dari dosa-dosa leluhurnya terdahulu. Setelah itu nanti diajarkan juga nanti sebuah pondasi, sebuah keyakinan iman Islam itu yang ada di syariat-syariat itu. Terus Nanti akan ada diajarkan itu tirakat-tirakat yang dia tidak makan, tidak minum, sambil dia mengingat Allah terus menerus. Setelah itu diajarkan pondasi lagi. Nanti juga diajarkan dia itu mengasingkan diri, menyendiri, dan juga diajarkan dia itu wujud nyata, dia itu dampaknya kerja nyata, yaitu ada perjuangannya untuk nyata ya. Bukan nepi di sebuah gua gitu, bukan ya? Bukan Disebut di atas gunung gitu, bukan ya? menepi karena keinginan itu. Keinginan ingin kan keilmuan. banyak sih orang yang katanya habis laku di sini tuh ketemu sama Mbah Semar, ketemu ini dapat wangsit. Itu seperti itu nggak perlakuannya Mas ini? Ya tidak. Oh tidak. Balikannya malah. Loh gitu ya? Ya. Suka canda, suka guyon gitu ya. Oh gitu ceritanya. Jadi ada hubungan sama luhur yang dulu ya. Tidak semua orang bisa ikut amaliyah ya. Oh. Terus ini, selama kamu ngikuti Mas Ahmad itu masih fasik dulu ya. Apa ya perbuat sama Mas Ahmad dulu? Maksiat. Oh. Lu kamu ngarahkan lu ambil opah dulu ceritanya. Dulu kalau saya masih fasik ya maksiat. Oh. Kalau sekarang ya tidak boleh. Oh, alhamdulillah. Berjuang. Oh, berjuang. Lawan hawa nafsu. Jadi berarti kata ini simpelnya ini Mbah. Jadi orang yang sanggup ikut amalia yang sangat sakral ini bukan orang sembarangan gitu ya. Bukan. Berarti ada hubungan darah dengan beliau sebagai guru dan Rasulullah gitu ya. Ya. Itu ada hubungan sampai akhir zaman nanti. Ini ngomong-ngomong, kan banyak yang mungkin sampai pernah mendampingi Mas ini ketika menerima tamu orang yang gondrong-gondrong itu yang katanya pernah dari sini. Apa yang kamu ibu mereka waktu itu?
banyak sekali dari golongan iblis-iblis yang sangat tinggi menguasai dalam jasadnya. Oh. Dia datang ke sini mencari keilmuan, bukan bertobat. Oh gitu. Lenceng. Padahal seharusnya sesuai yang kamu lihat Mas ini apa yang berbuat harusnya? Harusnya ya dia amalia dasar dulu, dia bertobat, meyakini yang dia lakukan, dia bertapa, dia tirakat itu semuanya itu. Golongan apa yang membantu dia tidak tahu hakikatnya. Harusnya dia bertobat dulu, sabar. Kalau dosanya banyak ya sabar, malah minta instan. Keilmuan itu nanti. Kalau dia bersungguh-sungguh berserah diri, keilmuan itu otomatis masuk di dalam jasad tanpa dipelajari. Seperti itu. Gitu. Karena ada golongan cahaya yang membantu mengarahkan. Oh gitu Mbah, baru tahu saya Mbah. Ah, kamu bohong. Loh. Sambil minum ya. Iya minum, ini kan orang banyak ini Mbah. Haus ini kalau berbicara ngoceh sana sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang nonton kan juga orang-orang hebat semua ini Mbah. Orang sakti-sakti coba dilihat itu. Ya tidak semua orang. Sakti kan? Sakti ada, dukun ada, mantau ada. Mantau apa? Itu acara apa? Itu palsu. Ya biarkan. Orang seperti itu ya sudah dikuasai sangat melekat. Nah, jadi benarlah kiranya bahwa ya sanggup ikut amaliyah seperti yang Mas ini laksanakan adalah orang-orang yang punya jalur khusus gitu ya, punya titisan leluhur yang menyambung dengan sosok yang benar saya tadi itu. Jadi kalau nggak ada hubungan darah, nggak nyambung, berarti nggak kuat melaksanakan gitu. Ya. Oh gitu. Terus ini, nah sebelum Mas ini ikut amaliyah, ya sebelum datang ke saya, apa yang diamalkan Mas ini waktu itu? Kamu kan mesti tahu dong akhirnya. Ceritakan. Macam-macam anak ini. Contohnya? Bisa dibilang anak ini manusia setengah iblis, anak ini. Waktu itu. Coba ceritakan apa yang diperbuat cara dari manusia. Dia syariat apal semuanya. Yang diajarkan agama Islam itu yang baik-baik apal semuanya. Oh, terus. Cuman kan di samping amaliyahnya tidak bersanad, gurunya tidak terhubung sama tersambung. Samping niatnya itu, wah, dunia semuanya yang dicari. Jadi hanya bisa syariat saja kalau mati begitu. Nanti kamu sambil memikirkan dunia tak marahi kamu. Sampai nakal. Ya jangan dimarahi dong, kan kamu yang awal juga. Biarin. Kamu ketengarahan juga waktu itu kan. Untuk jadi saja waktu datang ke sini ya diamalkan bentuk syariat saja gitu. Ya. Nah, itu ini kan sholat jelas. Sholat. Bolong-bolong tapi sholat pikir aja kemana-mana. Kok bisa begitu? Mikir cewek. Ya terus. Mikir dunia. Oh nanti kalau saya sholat jualan saya gimana gitu. Sholat kok gitu. Itu dulu. Nah sekarang gimana sholatnya sekarang? Sekarang alhamdulillah sudah diajarkan sholat yang syariat dan hakikat jadikan satu. Bentuknya gimana yang kamu lihat? Ya lisannya mengusapkan yang diajarkan itu, sama dalam hatinya itu mengingat Allah. Yang caranya benar ya. Terus menerus tanpa henti. Bukan ngawur gitu ya. Lupa ya ditulis lagi, Zikrullah gitu ya. Namanya juga manusia. Lupa kan wajar. Iya, kalau nggak lupa kan manusia. Terus ini itu bentuk amal syariat Islamnya. Terus kelakuan dia mungkin pernah ke tempat keramat sana, ke sana. Coba ceritakan. Ayo, nggak apa? Biar ke pengalaman yang lain bagi teman saya di sini, ceritakan aja. Ya. Dari ujung timur sampai barat, selatan, utara, anak ini keramat-keramat kunjungi semua. Ya ngapain situ dia waktu itu? Ngalap barokah. Maksudnya apa ngalap barokah itu? Ya ngalap barokah segala dia kalau datang ke bisa dibilang wali yang di sana itu nanti semua hajat-hajatnya akan terkabulkan. Ya memang nanti terkabulkan. Ya emang kan golongan siapa dulu yang membantu. Anak ini sampai kurus, rusuk mah dia ambil karena sering mengunjungi tempat-tempat seperti itu. Niat sudah melenceng. Baca terus menerus. Jengkel saya sama anak ini sebenarnya. Jengkel. Terus akhirnya bisa datang ke sini. Ada leluhurnya yang mengarahkan. Sudah saatnya kamu itu nanti akan bertugas. Terus? Bukan jati nanti kamu akan mengetahui jati diri kamu setelah kamu
berguru, belajar dengan benar. Nah terus? Ya, alhamdulillah, cara perlahan-lahan ada dorongan dari leluhurnya dulu membisik-bisiki negatif semuanya. Dengan izin Allah, alhamdulillah sudah terlaksana. Sana pelan-pelan belajar ya. Dan Mas ini kamu lihat pernah ketemu dengan sosok guru sejati secara dohir? Pernah ketemu? Saya takut menyebutkannya. Kenapa? Aku bukan guru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kan cuma teman belajar saja. Jadi secara saya cepat ketemu ya. Kamu mesti nangis kan? Udah cukup, lupakan. Allahu Akbar. Terima kasih banyak Mas. Sekarang kamu udah tugas kamu udah selesai. Mengarahkan Mas ini sih ketemu sama guru bimbing yang benar, yaitu di alam gaib dikenal sebagai Sang Nirwana. Sudah selesai tugas kamu kan? Alhamdulillah. Sekarang keluar ya. Ya. Tugas ini tugas di luar, terus perjuangan kamu. Mudah-mudahan kamu juga ada izin yang taat. Nanti saya tugas lagi di saat ini, boleh enggak ya? Ya tanya dulu sama golongan putih, boleh apa enggak? Boleh. Ya benar, di luar aja ya. Ya, Biar Allah yang menjaga. Paham enggak? boleh tapi bisik-bisik Ya saja. baik-baik. Ya kalau ada yang nyerang ya disikat nyerang kan gitu, berjuang lengkap ilmunya kan. Nah, biarlah kita belajar tawakal pada Allah, biarlah Allah yang melindungi kan gitu. Paham enggak? Paham. Enggak begitu. Nah, yang lain dikasih tahu saatnya keluar juga siap-siap nanti diislamkan gitu ya. Nah, Ya. udah selesai tugas kamu, silakan kerajaanmu dikosongkan biar diisi golongan cahaya atau apa terserah Allah wa alam. Misalnya kamu keluar tubuh ini biarlah Allah yang menjaga anak ini. Jelas? Ya. Silakan keluar, salam. Yuk. Saya mohon izin kepada kalian semuanya. Terima kasih. Ada pesan buat kami di sini enggak? Ya, Nah, coba cerita lah itu kameramen tuh gimana? Nakalnya kurang apa itu? ya tidak jauh beda itu. Sintis itu. Ada hubungan darah sama ini? Ya, jinnya itu ada. Enggak, maksudnya hubungan darah ya? Dah. Ada. Kayaknya itu semua. Oh semua, alhamdulillah nyambung dengan sana ya. Terima kasih, silakan. Terus semangat istiqomah, monggo. Ya, satu kendaraan tetap semangat, Iya. istiqomah. Kamu jangan ngetawain saya, kamu tak jotos kamu nanti. Ada apa dengan saya kamu tahu? Ya kamu ngetawain saya ngetawain kamu. Saya lucu emangnya. Tidaknya lucu. Beringas itu. Untuk nakale. Tidak jauh beda. Itu sama seperti saya guru rajin. Cuman besar-besar tinggi-tinggi. Udah, Jangan sana. tertawa kamu. Udah sana keluar ya, sudah dibongkar, jangan dibongkar. Tidak. Terus luar ya, monggo. Ya, saya mohon pamit. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah yang kosong langsung puisi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Udah? Nggih. Normal? Alhamdulillah. Mas Ahmad, demikianlah kira-kira perjuangan Anda ya kan. Ternyata ada bukan beban lah, tanggung jawab dari leluhur sampean. Leluhur kita semua. Iya. Tetap istiqomah, nggak usah pengen niat macem-macem. Kita ini orang nggak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa. Kita hanya belajar istiqomah, amaliyah, Pak. Nah, mau jadi itu tuh urusan nanti. Tanam terus itu ya. Nggih. Sampai dibisik-bisiki, setelah tahu begini nanti akulah si Panglima Polim, akulah ora usah. Nggih. Nah, biasa aja. Pak itu ya Pak itu. Pemirsa, demikian lagi kira jawaban secara goib. Kenapa ada yang tanya ke saya, ada yang datang ke sini kok tidak kuat, begitu ceritanya. Jadi ini bukan suatu yang mengada-ada, memang ada garis tangan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa di akhir zaman itu ada orang-orang tertentu yang memang bertugas kembali untuk berjuang demi agama Islam secara yang benar, syariat maupun hakikatnya. Dan ini tidak bisa ditempuh dengan suatu teori akal, karena itu adalah pengaruh gaib dan itu menyangkut keimanan seorang dan sudah ada garis merahnya. Itu jadi kemarin yang kesini sudah belajar kok gagal terus, ya perbaiki aja niat Anda, mudah-mudahan suatu saat diizinkan lagi untuk belajar bersama-sama. Kita di sini juga bertobat kembali pada Allah, kita melaksanakan perintah Allah dan taat beribadah dan hanya mengharap ridha Allah, itu aja. Selama ada keinginan duniawi, yaitu bahaya kalau kita kembangkan, nanti nafsu kita dimasuki iblis. Itulah pentingnya kenapa kita sering ru'yah, yaitu sering mengeluarkan kodam seperti ini, ya, setugas dikeluarkan. Kalau enggak ya jendol. Terima kasih, mudah manfaat.
Kayak ingin tanya silakan, ingin belajar kemana hubungi WA yang ada di YouTube ini. Karena teman kami sudah tersebar di Nusantara, tidak harus ke PG, Jawa Timur, hampir ada semua Nusantara ini, dan itu ada nomornya. Silakan hubungi Mas Titis, Mas Ahmad atau Mas Is yang ada di channel ini, ada nomor WA-nya itu, dihubungi, insya Allah akan disalurkan ke Majelis Al-Husaini yang dekat dengan tempat Anda. Pesan kami, niatkannya baik, tidak niat apa-apa. Begitu kira-kira Mas Ahmad ya. Semangat ya, terima kasih. Siap. Mohon maaf sebelumnya apabila kami kurang sopan. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita. Tetap semangat. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Lumayan berapa jam?